Assalamualaikum. Baik, Afdal, KM dipimpin untuk berdoa dulu. Siap. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sehat semua ya? Sudah siap belajar hari ini? Siap. Kok kurang semangat ya? Saya ulangi lagi, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Sebelum belajar ya, Bapak akan mengecek kehadiran. Hari ini yang tidak masuk siapa? Siva. Siva kemana Siva? Baik, sebelum kita mulai kegiatan ya, Bapak akan memberikan persepsi ya berupa pertanyaan ya. Minggu lalu atau kemarin ya kita kan sudah belajar ya tentang gaya gravitasi. Nah, ada yang tahu tidak apa itu atau apa yang dimaksud dengan gravitasi? Yuk, ada yang mau menjawab? Oke. Kemudian gaya gravitasi itu dirumuskan sebagai apa? Ya, secara matematisnya ada yang tahu tidak? Yuk. Tadi kan gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik antara kedua benda, gitu kan, pada suatu jarak tertentu. Nah, lalu dituliskan secara matematisnya seperti apa? Yuk, ada yang mau menjawab lagi? Boleh? Ya. Gaya tarik, ya, gaya tarik atau gaya gravitasi itu dirumuskan dalam matematis ya, F sama dengan G kalikan M1 M2 per R kuadrat. G-nya itu merupakan konstanta dari gravitasi. Ini duduknya sudah per kelompok ya? Sudah ya. Perwakilan kelompok silakan ke depan ya, saya akan bagikan LKPD. Ya, silakan. Ya. Jadi hari ini tuh kita meneruskan materi kemarin ya. Kemarin kita belajar tentang gaya gravitasi ya, antara dua benda, kemudian antara tiga benda juga sudah ya kemarin. Kalian pernah mendengar nggak tentang keadaan tanpa bobot ya atau weightless? Pernah mendengar nggak? Keadaan tanpa bobot. Nih, ketika seorang astronot ya terbang ke luar angkasa, itu kan setelah melewati apa namanya itu atmosfer bumi ya, dia kan itu melayang ya. Itu namanya keadaan tanpa bobot, weightless ya. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ya, jawaban itu nanti akan kita dapatkan ketika kalian menyelesaikan LKPD ini ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya, pertama itu adalah merumuskan kuat medan gravitasi ya. Jadi benda itu nanti akan mengalami yang namanya medan gravitasi ya. Kemudian nanti yang kedua, menganalisis besar kuat medan gravitasi ya pada ketinggian tertentu. Kemudian menganalisis potensial gravitasi pada suatu titik tertentu. Nah, ini kesimpulannya ya, kesimpulan sementara. Jika semakin suatu benda terhadap sumber medan gravitasi, maka titik-titik kuat medan gravitasi yang dialami oleh benda tersebut. Nah, semakin apa tuh?
Ya, apakah semakin besar atau semakin kecil? Nah, silakan. Ya. Ini nanti setelah hipotesis, tentukan tujuan penyelidikan hari ini, ya. Nanti setelah itu, perhatikan untuk tahap 3-nya, kalian masuk ke website ini, ya, yang sudah ada tertera di apa namanya LKPD, ya. Kalian bisa ketik di website, ya, di URL, ya. Nanti akan muncul tampilannya seperti ini, ya. Bulan. Berarti massa benda itu akan mempengaruhi kuat medan gravitasi. Semakin besar massa benda, Semakin kuat. semakin besar kuat medan gravitasi. Kan kelihatan dari situ gambarnya, ya. Nah, dibuktikan dari mana? Makanya di sini kan persamaannya, lihat. Persamaan medan gravitasi itu adalah G, ya kan? Nah, lihat persamaan aja langsung nih. Dari potensial. Ini energi potensial terhadap apa namanya? Medan. Ya, terhadap medan gravitasi. Mana ada kertas lagi nggak? Nah, tadi kan percepatan gravitasi ini, ya. G, M. Ya, kalau yang pertama itu kan kasusnya ketinggian. Nah, ini kaitannya dengan energi, gitu ya. Benar tidak? Ketika lepas dari medan gravitasi, nah, ketika meningkatkan energi, ya ini akan lepas dari medan gravitasi. Nah, ini kaitannya tentang energinya. Nah, nanti silakan diisi ini prediksi jawaban kamu, ya. Nanti sama seperti tadi, dari prediksi jawaban nanti dirumuskan masalahnya, kemudian buat hipotesis, ya. Setelah itu buat tujuan penyelidikan. Nah, setelah itu ini, ya, cari websitenya, ya. Sini dimasukkan. Gak usah, kan udah ada di atas, ya. Tambahin aja. Nah, atasnya ini tuh. Ya, kita refreshing dulu ya sebelum presentasi, ya, biar otaknya jadi fresh. Oke, ini ada manfaat senam otak. Jadi manfaat senam otak ini pertama meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, ya. Kemudian meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh. Kemudian meningkatkan kemampuan belajar, menyeimbangkan tubuh dan pikiran, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri. Dan yang terakhir mencegah penyakit lupa. Salah ya. Oke. Udah ya, jangan lagi-lagi, dah cukup ya. Waktunya. Oke, waktunya sudah mau habis. Oke. Ya, dirapikan kembali kursinya. Ya. Ada yang sudah siap buat presentasi? Belum. Oh, belum, sudah habis juga waktunya. Sudah cukup ya. Kesimpulannya yaitu besar energi potensial suatu pesawat harus lebih besar dari medan gravitasi. Jika jarak pesawat dan medan gravitasi semakin kecil, maka medan gravitasi yang diterima oleh pesawat semakin kecil. Jika semakin jauh pesawat atau sudah keluar dari medan gravitasi, maka medan gravitasi tersebut akan hilang. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, satu lagi ya. Satu lagi saya berikan kesempatan tidak lama ya. 2 menit saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas yang tadi. Kegiatan pertama itu tentang medan gravitasi. Di situ ada masalah astronot di dalam sebuah satelit yang mengorbit pada bumi dan berada pada 300 km di atas permukaan bumi merasa tidak mempunyai bobot. Benarkah bahwa medan gravitasi pada ketinggian ini dapat diabaikan? Jadi jawaban kesimpulannya betul, karena kuat medan gravitasi ini berbanding lurus dengan massa benda dan berbanding terbalik terhadap jarak benda. Maksudnya apa? Jadi jika semakin jauh jarak benda meninggalkan bumi, maka semakin kecil medan gravitasi yang dialami oleh suatu benda tersebut. Tadi kan astronotnya ke luar angkasa ya, berarti itu jauh dong dari permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui, di dalam permukaan bumi itu kan di atasnya ada gravitasi kan. Nah, kalau misalkan astronotnya jauh dari gravitasi, berarti itu semakin kecil. Semakin jauh berarti nggak ada gravitasi, semakin kecil. Terus secara sistematis juga di situ di buku udah ada tulisan G sama dengan G/M per R kuadrat. Ini tuh berkaitan dengan masalah pada kegiatan kegiatan yang pertama. Baik ya, Bapak sedikit memberikan penguatan ya dari yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan 4. Ya, benar ya, semuanya tadi benar semua ya. Bapak sedikit menyimpulkan saja. Jika si pesawat ini meningkatkan energinya atau meningkatkan kecepatan ya dia keluar angkasa, ya tentunya dia akan menjauhi pusat bumi ya. Ketika dia menjauhi pusat bumi, maka dia tidak akan tertarik oleh medan gravitasi. Sebaliknya, ketika dia menuju ke pusat bumi, ya menuju ke arah bumi, maka dengan energi yang maksimal, ya maka semakin cepat juga, semakin besar dia akan mengalami gaya tariknya atau medan gravitasinya, gitu ya. Oke, itu kesimpulannya. Nah, baik untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Apakah senang hari ini? Senang? Alhamdulillah ya. Lebih masuk ya. Karena kalian langsung berdiskusi ya, bertukar pikiran. Yang satu tadi Bapak lihat, yang satu tadi nyari informasi gitu ya. Terus yang satunya ada yang nulis gitu ya. Tapi tetap aja ya. Ada beberapa yang masih ngobrol nih ya. Ini Bapak perhatikan yang di belakang nih, yang tidak terkondisikan. Ronald juga ya. Itu masih malas-malasan gitu ya. Ini buat lain kali ya. Ini evaluasi buat lain kali. Pertemuan yang akan datang ya. Jangan seperti itu ya. Ketika waktunya diskusi, waktunya belajar ya sama-sama gitu ya. Sama-sama kita belajar, bantu temennya gitu ya. Ini juga untuk kalian juga gitu ya, kaliannya akan mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, cukup ya. Baik, sebelum kita akhiri ya, jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang kalian baca ya materi yang kaitannya tentang hukum Kepler ya, hukum Kepler 1, hukum Kepler 2 dan hukum Kepler 3. Ya, oke, cukup. Silakan ketua kelas ya, Afdal dipimpin lagi berdoa. Siap. Berdoa agama masing-masing di dalam
Sudah selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk hari ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi